Pak, tadi Pak Presiden sempat bilang nggak sih kabinet ini nggak akan di reshuffle gitu? Tadi sempat tadi bilang. Terakhir Pak. Ya, disampaikan itu. Seperti apa penyampaiannya Pak? Nanti tanya langsung sama Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Badai di kabinet, ya. Wowo singgung reshuffle. Ada reshuffle apa tidak ada reshuffle? Tetapi para menteri itu tampak gugup banget, gitu kan? Serius ini, ada reshuffle apa sebetulnya nggak ada? Tetapi kalau kita lihat satu tayangan yang ini disampaikan oleh Kompas, mungkin ada juga wartawan-wartawan yang lain, ya, sejumlah menteri mengatakan, ya, tanya itu sama bapak itu, tanya itu sama bapak itu, kayaknya tidak siap untuk mendapatkan berita, ya, termasuk Zulkifli Hasan yang tampaknya pasang muka masam gitu. Tidak biasa seperti ini, ya. Zulkifli Hasan itu, ya, untuk berhadapan dengan wartawan, ya, kadang-kadang melucu, tetapi untuk kali ini betul-betul tampak muka masam, ya, dan berpaling. Nah, ini bukan surat abasa, ya, tapi kelihatan betul ketika wartawan itu bertanya, Pak, ada reshuffle, gimana Pak ini, tanya sana. Betul-betul mukanya kelihatan masam dan berpaling dari wartawan. Serius banget gitu loh. Nah, pada akhirnya memang yang berani dan bisa memberikan wawancara itu adalah AHY. Mungkin kenapa AHY yang seperti itu? Ya, bisa jadi posisi AHY itu aman. Apalagi memang tampaknya backupnya yang diharapkan dari Prabowo itu kan ke bapaknya AHY, SBY, ya. Dan ini kayaknya sinyalemen dari Solo ini kenceng banget jadinya kan, kalau kita kait-kaitkan mulai dari orang besar di balik narasi ijazah palsu, ya, pakai baju biru dan lain sebagainya, persaingan antara AHY dengan siapa, Kaisang, ya, sampai pada akhirnya kemungkinan mereteli nih menteri-menterinya Jokowi, ya. Kalau kita lihat seperti itu, ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung berkenaan dengan radical break itu, ya, pemutusan tentakel kabinet yang ada untuk memutus semua komando Jokowi, ya, tampaknya ini kayaknya menjadi persoalan yang serius banget gitu, ya, serius banget. Tetapi apa yang kemudian ditunjukkan oleh Prabowo sendiri mengatakan tidak ada reshuffle di kabinet, ya, tidak ada reshuffle kabinet, ya. Tetapi saya mulai melihat, pemirsa, gaya Jokowi itu sudah ditiru oleh Prabowo. Kayaknya aja gak ada, ya, tetapi ada gitu loh, ya. Kalau bahasa di lalu lintas, ya, sen kiri belok kanan, ya. Kalau bahasanya Prabowo ini kan gitu juga. Prabowo kan masih nyanjung Jokowi, tetapi kebijakannya itu sudah menunjukkan untuk mengamputasi Jokowi. Dan tampaknya Jokowi hari-hari ini juga, pemirsa, melakukan mobilisasi, ya, mengundang orang dari berbagai tempat. Tidak hanya 1-2 rombongan yang pengen menunjukkan, ya, bagaimana simpatinya kepada Jokowi. Bahkan ada yang delosor nangis, ya. Jokowi memainkan peran sebagai playing victim, itu juga ada gitu kan. Dan ada juga kader-kader PSI, ya, diharapkan Jokowi menjadi presiden lagi nantinya. Nggak tahu apakah ada aturan hukumnya setelah 2 periode menjadi presiden, setelah jeda itu kemudian bisa mencalonkan diri sebagai presiden seperti yang terjadi di Rusia atau tidak. Tetapi yang jelas tampaknya ini kayaknya sudah ada badai
di kabinet, ya, karena kita tidak bisa menerka satu jalur yang lurus, tetapi kelihatan saja dari ekspresinya, ya, ekspresi dari Zulhas, ya, isu reshuffle yang mencuat kembali seusai sidang kabinet paripurna yang dipimpin Prabowo Subianto di kantor presiden hari Rabu kemarin, ya, itu memang menjadi masalah gitu, ya. Zulhas, Menteri Infrastruktur dan sebagainya memilih irit bicara, dan dia diminta awak media mengkonfirmasi kepada kepala kantor komunikasi kepresidenan. Jadi nggak ada yang mau bicara seperti itu, ya. Cuma memang reaksinya beda-beda. Kalau AHY itu tampaknya sumringah, ya, dalam wawancara yang singkat tuh sumringah, ya, beda dengan Zulkifli Hasan dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu aja pemirsa, ya, karena susah sekali. Ya, inilah ruwetnya kehidupan itu. Ketika banyak tipu-tipu terjadi, penipu bisa akhirnya menjadi tertipu, ya. Mungkin tempo hari itu Jokowi benar-benar menguji kesetiaan Prabowo, dan itu juga sudah diyakinkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Oh, ini bisa setia banget sama bosnya ini, Prabowo ini. Dan selama mengabdi kepada Jokowi, saya sebut mengabdi begitu karena betul-betul sebetulnya nggak enak ngomongnya, ya. Gimana dulu waktu Jokowi mau cium tangannya Prabowo aja, Prabowo itu berpaling. Sekarang itu Prabowo sampai mau cium tangannya Jokowi, munduk-munduknya kayak gitu. Dan mungkin selama sekian tahun berinteraksi, itu Jokowi percaya Prabowo itu tidak balik badan, tidak khianat itu, ya. Nah, setelah konsolidasi kekuasaan, ya, memang kita pernah diingatkan, nanti lihat nanti setelah 6 bulan dan sebagainya, ya. Ini tampaknya mungkin wajah aslinya Prabowo mulai kelihatan, bisa dikatakan seperti itu. Kalau memang reshuffle kabinet yang ditujukan kepada menteri-menterinya titipan Jokowi itu betul-betul dijalankan. Tapi kalau yang di reshuffle kabinet itu seperti Menteri HAM dan lain sebagainya, ya itu nggak ada gunanya sebetulnya, ya. Inilah saya kira perkembangan terbaru, kayaknya akan ada mulai badai, ya, dari kabinet di kantor presiden. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.